Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Seperti yang kita ketahui, pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang pertama, pajak dalam pandangan Islam. Nah, secara etimologi, pajak berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan istilah daribah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan. Perspektif pajak dari sudut pandang ekonomi. Nah, hal ini bisa dinilai dari berhasilnya sumber daya dari sektor privat atau warga negara kepada sektor publik atau masyarakat. Hal ini memberikan gambaran bahwa pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Nah, dua situasi tersebut, yang pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Nah, yang berikut perspektif pajak dari sudut pandang hukum. Nah, perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri pajak. Yang pertama yaitu pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, namun hanya berlaku bagi warga yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Yang kedua yaitu pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Dalam undang-undang, pajak sudah dijelaskan jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak, maka akan ada ancaman sanksi administrasi maupun hukuman secara pidana. Yang ketiga yaitu warga negara tidak mendapatkan imbalan langsung. Jika membayar pajak dengan jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaatnya. Yang akan Anda dapatkan ke depannya yaitu seperti perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis, beasiswa bagi anak Anda, dan masih banyak lagi lainnya. Yang keempat yaitu berdasarkan undang-undang. Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Baik, selanjutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama yaitu fungsi anggaran, yang kedua fungsi mengatur, dan yang ketiga fungsi menstabilisasi, dan yang keempat fungsi pemerataan. Nah, baik, itulah tadi penjelasan singkat saya. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun manfaat pajak, yaitu dana yang terkumpul dari pajak merupakan salah satu sumber pendapatan vital bagi negara. Pendapatan ini akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan negara, pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan biaya operasional negara, dan masih banyak lagi. Baik, jenis-jenis pajak di Indonesia. Pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat sebagian besar melalui Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Adapun pajak yang dikelola oleh DJP meliputi beberapa bagian. Yang pertama, pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau pada atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah.
adalah pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak penjualan atas barang mewah dikenakan PPN atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPNBM. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong barang mewah adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, tetapi pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Keempat yaitu bea materai atau BM. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta komitmen pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal tertentu sesuai dengan ketentuan. Yang kelima yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan pemanfaatan. Yang keempat yaitu bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memiliki jumlah uang atau nominal tertentu sesuai dengan ketentuan. Yang kelima yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, dan atau penguasaan atas tanah atau bangunan. Selanjutnya itu siapa saja yang dikenakan pajak. Ada 4 bagian dikenakan pajak. Yang pertama itu orang pribadi. Kenapa dikatakan orang pribadi? Karena sebagai subjek pajak tersendiri yang terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Dengan kata lain, yang menjadi unit pembayar pajak adalah orang pribadi, sehingga setiap orang wajib memenuhi kewajibannya. Yang kedua yaitu warisan yang belum terbagi, yang diatur dalam pasal 2 ayat 1, di mana kedua yaitu warisan yang belum terbagi, yang diatur dalam pasal 2 ayat 1, di mana penetapan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetapi dapat dilaksanakan. Ketiga yaitu badan. Badan didefinisikan sebagai sekumpulan orang dan atau modal-modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang keempat yaitu bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri baik yang pribadi maupun badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pajak, bentuk-bentuk dari pajak, dan sistem pemungutan pajak. Langsung saja unsur-unsur pajak yang pertama yaitu subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Yang kedua yaitu objek pajak. Objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak. Yang ketiga yaitu tarif pajak. Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk tarif pajak. Bentuk tarif pajak yang pertama yaitu tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin meningkat mengikuti pertambahan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Yang kedua yaitu tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Yang ketiga yaitu tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase tetap berapapun jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Yang keempat yaitu tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pemungutan pajak dengan besar yang sama untuk semua jumlah. Materi selanjutnya yaitu 3 jenis sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu self assessment system, yang kedua official assessment system, dan yang ketiga yaitu withholding assessment system. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai DJP Online. Nah, DJP Online adalah aplikasi yang memiliki 2 fungsi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama fungsinya itu untuk membuat e-billing atau surat
pembayaran setoran pajak. Nah, yang kedua itu e-filing atau pelaporan pajak. Nah, di sini ini bisa digunakan oleh OP atau orang pribadi dan badan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara pembuatan e-billing dan cara pelaporan SPT. Pertama kita buka Google dan kita tulis DJP online. Nah, DJP online itu salah satu aplikasi pajak online yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang fungsinya memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk lapor SPT pajak atau pembayaran pajak secara online melalui aplikasi e-billing dan melalui e-filing. Nah, ini bisa dipergunakan oleh orang pribadi atau badan. Nah, kita klik DJP online. Sebelum kita harus meregistrasi dengan memberikan email kita dan memberikan kode e-FIN. Kode e-FIN itu kita dapatkan dari KPP Pratama sendiri dengan melengkapi persyaratan-persyaratannya. Nah, sebelumnya itu saya sudah melakukan registrasi karena saya tinggal login dengan memasukkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak, kata sandi saya masukkan dan masukkan kode keamanan untuk mendeteksi. Kita login. Nah, di sini ada informasi untuk mengetahui informasi terkini DJP online. Di sini ada profil data diri Anda, bayar untuk membayar atau melalui e-billing maksud saya. Terus di sini ada lapor atau e-filing dan layanan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara e-billing, aplikasi pembuatan kode billing untuk pembayaran pajak. Kita klik e-billing. Nah, di sini bisa digunakan oleh orang pribadi maupun badan. Di sini kita pilih jenis pajak. Jenis pajak apa yang akan kita bayar, seperti PPh pasal 21. Jenis setoran yang akan digunakan adalah 100 masa, pilih tahun pajak tahun 2020 dan masukkan jumlah setoran, misalkan 200.000. Kita masukkan, lalu kita klik buat kode billing dan masukkan kode keamanan Y8NE, submit. Setelah submit kita mencek lagi apakah ada kesalahan. Bila tidak ada, kita klik cetak. Setelah dicetak, kode billing pun telah selesai dibuat dan hasilnya seperti ini. Ini kode billing, ini langsung sudah bisa dibayar di kantor pos terdekat dengan menyerahkan kode billing ini dan menyerahkan setoran yang akan Anda mau bayar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pelaporan SPT melalui e-filing. Pertama, kita buka Google dan menulis DJP online. Setelah itu kita klik DJP online, masukkan NPWP, masukkan kata sandi, dan masukkan kode keamanan. Setelah itu kita klik login. Nah, karena kita tadi sudah memberikan tutorial cara membayar pajak melalui e-billing, sekarang kita melalui lapor atau e-filing. Kita klik e-filing. Nah, di sini membutuhkan waktu yang agak lama, oke? Karena sudah muncul, kita klik buat SPT. Nah, di sini
kita memasukkan CSV yang telah didapatkan. Kan ini saya membuat SPT tahunan badan. Kita masukkan CSV dan kita membutuhkan lampiran laporan keuangan, dan kita masukkan induk. Nah, kita start upload. Di sini membutuhkan waktu yang lama karena banyak lampiran yang telah dilampirkan di dalam aplikasi ini. Sampai 100%. Proses upload tidak berhasil. CSV file tidak dapat ditemukan. Kita ulang lagi sekali lagi dengan memasukkan CSV yang sesuai dengan NPWP. Lalu kita masukkan lampiran CSV. Lalu kita masukkan lampiran laporan keuangan dan kita masukkan DL. Biasa saya taruh di sini induk yang telah distempel dan telah ditandatangani. Kita start upload. Oke. Kita tunggu sampai 100%. Nah, setelah itu proses upload telah selesai. Kita meminta kode verifikasi dengan email yang telah tersambung dengan DJP online ini. Kita klik di sini, ambil kode verifikasi. Token telah dikirim ke email Anda. Kita buka email kita. Setelah itu kita copy. Dan kita masukkan kode verifikasi dan kirim SPT. SPT Anda telah berhasil dikirim. Kita telah memperoleh bukti penerimaan elektronik dan inilah bukti pembayaran elektronik yang telah saya lapor SPT tahunannya. Baik, materi yang pertama mengenai pengertian amnesti pajak. Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Caranya dengan mengungkap dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan pajak terdiri dari kewajiban pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selanjutnya, manfaat adanya amnesti pajak bagi masyarakat. Ada beberapa manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan adanya amnesti pajak ini. Berikut ini beberapa manfaat yang didapatkan dari adanya amnesti pajak. Yang pertama, penghapusan pajak terutang. Maksudnya adalah penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak. Selanjutnya, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan. Dalam penjelasan lebih singkat, utang pajak Anda akan dihapus oleh pemerintah. Manfaat yang kedua adalah bebas dari pemeriksaan. Setiap pelaporan yang Anda lakukan tidak akan melalui pemeriksaan pajak.
pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi, Anda bisa melakukan pelaporan tanpa harus takut. Manfaat yang ketiga adalah penghapusan sanksi administrasi. Bila Anda telat membayar pajak, Anda akan dikenakan denda. Namun, bila mengikuti amnesti pajak, hal itu tidak akan berlaku. Anda tidak akan dikenakan sanksi administrasi. Manfaat yang keempat adalah pembebasan PPh. Anda juga dapat mendapat pembebasan PPh untuk balik nama harta tambahan. Jadi, seperti Anda membeli rumah memakai nama orang lain. Dengan amnesti pajak, Anda akan bebas dari PPh. Materi selanjutnya yaitu kelemahan amnesti pajak. Program amnesti pajak ini dikatakan tidak memberi keuntungan bagi wajib pajak yang selalu taat membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Mereka yang kontra merasa program ini kurang efektif untuk mengembalikan penghasilan negara dari sektor pajak, melainkan justru memberikan kesan pemerintah yang putus asa terhadap banyaknya wajib pajak yang nakal. Adapun kelemahan dari amnesti pajak ini, yang pertama yaitu dikhawatirkan tidak berjalan secara konsisten. Belum ada kejelasan mengenai kewajiban bagi wajib pajak untuk menempatkan kekayaannya di dalam negeri. Kemungkinan besar individu-individu yang meminta amnesti pajak akan menyembunyikan kembali kekayaan mereka di luar negeri ketika manfaat pengampunan pajak tak lagi diberikan. Hal ini menyebabkan amnesti pajak dapat berjalan secara tidak konsisten atau tidak sesuai dengan peraturan awal. Kelemahan kedua yaitu hanya memberi karpet merah bagi para koruptor. Forum yang dilakukan di Indonesia untuk transparansi anggaran mengatakan amnesti pajak dalam RAPBNP 2016 bukan untuk masyarakat, melainkan hanya untuk kepentingan pengusaha saja yang memiliki dana besar di luar negeri. Amnesti pajak hanya dijadikan bahasa kampanye oleh politisi untuk meluluskan proyek swasta. Hal ini hanya akan menjadikan karpet merah untuk para koruptor dan konglomerat yang mendapat keuntungan di Indonesia. Baik, sekian dari pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.